Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11-6 yang beranggotakan saya Ramdan Nugra dari absen 28. Saya Zudi Zaidan Mahmud absen 36. Saya Dea Khairunisa absen 10. Saya Lemersa Zahira absen 6. Saya Widya Xiaomi absen 34. Saya Rafa Dirobani absen 26. Di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tentang isu kesetaraan gender, yaitu suara harmoni, Buka suara, ciptakan harmoni. Jadi teman-teman, di sini kita udah mengundang narasumber yang pastinya nih kita berkaitan dengan Hari Kartini ya teman-teman. Kan kita tahu kalau Hari Kartini itu kan emansipasi wanita, perjuangan kayak hak dan kewajiban dari wanita itu terpenuhi. Nah, jadi kita mengundang narasumber wanita di sini. Ada Kak siapa di sini, Kak? Halo, aku Ana. Halo Kak Ana. Jadi Kak Ana di sini. Kak Ana di sini. Jadi motivasinya apa sih kok mau datang ke sini? Kan kakak kan jauh nih dari Jakarta Barat ya kalau nggak salah kata Aca. Nah, alasan kakak datang ke sini jauh-jauh tuh mau ngapain? Karena aku mau membagi pengetahuan dan pengalaman secara pribadi aku gitu. Nah, kan kita lagi ngangkat isu tentang kesetaraan gender kan Kak. Nah, menurut kakak itu kan pasti suatu hal yang penting kan. Nah, alasan kakak mengatakan alasan itu penting kenapa? Karena di setiap perempuan itu juga membutuhkan hak. Nggak cuma laki-laki doang yang gendernya merasa di atas banget gitu. Berarti di Indonesia tuh lagi darurat banget. Iya, sama wanita. Karena derajat kita tuh sama guys. Iya. Antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada banding-bandingannya ya guys. Tuh. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya nih Kak, kakak sekarang ini kesibukannya lagi ngapain sih? Apakah lagi sekolah atau lagi kerja atau gimana? Kebetulan aku seorang mahasiswa, juga ngambil freelance gitu. Sulit di tengah-tengah. Oke, kalau boleh tahu kakak sekarang lagi kuliah semester berapa? Aku semester 8, kebetulan lagi menyusun skripsi. Wah, keren. Kalau boleh tahu nih kak, kerjaan freelance itu ngapain aja deh? Aku freelance ngambil di kasir salon setiap hari Minggu doang gitu. Nah, sekarang aku juga mau nanya nih ke kakak, apakah kakak pernah mengalami pengalaman tentang ketidaksetaraan gender dalam lingkup, misal lingkup keluarga atau lingkup pekerjaan begitu? Pernah, so pasti banget kalau itu. Kayak di lingkup keluarga, misalnya cewek tuh harus masak, harus nyapu, harus segala ini segala itu, megang urusan rumah. Kalau cowok tuh ya udah kerjanya cuman ya kalau motor ya motor gitu. Kayak sebenarnya kita cewek juga bisa gituin motor, cuman karena memang ngambilnya disuruhnya kayak masak terus nyapu kayak gitu-gitu terus kan jadinya kurang ngerti juga. Kayak cowok kalau disuruh masak bisa nggak bisa gitu. Sebenarnya kita satu hak aja nggak sih? Cowok juga harus bisa masak, harus bisa nyapu, ngepel, nyuci gitu. Karena nggak semuanya pekerjaan nggak semuanya pekerjaan itu perempuan gitu guys. Nah, kan tadi kakak bilang kalau di keluarga itu pernah kan ya Kak. Nah, kalau aku boleh tahu kakak ini anak keberapa dari keberapa saudara? Bagus. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Aku anak pertama perempuan pula. Aduh, anak pertama perempuan. Itu tumpuannya gimana berat Kak banget. di sana kan? Kalau boleh tahu adik kakak itu cowok atau cewek semua gimana? Adik kedua aku cowok, ketiga aku di bawahnya itu ada cewek gitu. Cewek cowok. Berarti kakak memiliki peranan penting ya kira-kira kalau di rumah itu ya mengurus rumah tangga, berarti kan Iya, bantu benar. ibu gitu. Apalagi ada aku perempuan kan, jadi kayak harus memberi contoh yang baik. Kayak jadi kakak tuh nggak boleh kayak gini. Kakak cewek tuh ya harus nyapu, ngepel, nyuci baju gitu. Kalau kakak yang cowok ya udah nganterin kamu sekolah atau apa gitu. Oke Kak Dami. Tentang ketidaksetaraan gender tuh nggak cuma ada di lingkup keluarga aja sih. Kalau aku juga pribadi pernah ada pengalaman nih
Jadi waktu itu aku masih TK kan. Biasalah anak TK kan ditanyain sama guru kayak cita-citanya mau jadi apa pada gitu kan. Terus aku bilang tuh, aku dengan bangga bilang aku mau jadi pilot gitu. Iya. Karena kayak apa ya, kayak seru banget kan, kayak terbang gitu. Seru banget, anak kecil mah mikirnya kayak gitu kan. Tapi waktu itu ada cowok-cowok juga kan, teman sekelas aku di TK. Terus mereka pada bilang kayak, apaan sih? Emang lu bisa jadi pilot? Nggak bisa jadi pilot, kan lu cewek gitu loh. Terus aku kayak langsung kayak, masa iya sih ada pekerjaan yang cuma bisa buat laki-laki doang? Padahal kan kita sebagai perempuan tuh juga mau bermimpi dan punya pekerjaan yang tinggi gitu loh derajatnya. Ya, jadi sebenarnya ketidaksetaraan gender itu kayak dari society, kayak dari masyarakat ya. Itu mindset masyarakat. Jadi setiap anak dari kecil dididiknya kayak gitu. Jadinya semakin gede ketidaksetaraan gendernya itu jadi makin besar gitu di masyarakat. Nah, aku mau lanjut pertanyaan lagi nih. Kira-kira dari pengalaman kakak tersebut, apa yang membuat kakak jadi termotivasi untuk memperjuangkan ketidaksetaraan gender? Ya itu, dari yang misalnya kita nyapu ngepel kayak gitu kan kayak jenuh banget gak sih di rumah terus ya kan, sebagai perempuan. Kayak kita juga mau jalan-jalan. Iya, kayak di rumah udah, cewek mah di rumah aja, nggak usah kerja kayak gitu. Kan kita juga butuh kerja, kita juga butuh pengetahuan, pengalaman segala macam di luaran sana. Nggak mungkin kita ngendok aja di rumah gitu. Karena kan kita juga seorang ibu yang akan membantu anaknya kedepannya nanti. Parenting. Iya, parenting. Gitu. Ibu tuh penting banget guys. Iya. Negara bapak doang. Benar. Apalagi ibu. Seorang ibu perannya penting banget guys. Kalau nggak ada ibu nggak bisa makan. Gue gak bisa nyusu juga sama ibu lo. Ibu tuh punya peran penting. Dikandung 9 bulan. Berarti apa? Harus sayangi ibu kita guys. Makanya derajat perempuan tuh harus ditinggikan lagi. Tuh. Disetarakan lagi aja. Udah nggak ada celah untuk membatas antara di sini laki, di sini cewek, itu semua setara guys. Iya, punya hak masing-masing ya guys. Betul sekali. Tadi kan Omi udah nanya-nanya nih tentang kehidupan di rumah gitu kan. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya yang akan dibacakan oleh Jidan nih. Tadi kakak kan udah bilang kalau perempuan gak cuma di rumah aja, tapi kan otomatis dia harus bersaing di luar sana dengan para lelaki. Nah kan menurut kakak tantangan khusus apa yang dihadapi oleh perempuan? Oke, terusin aja nggak sih? Apa ya? Jadi kayak kesetaraan gender di luar lingkungan tuh ada kayak pendidikan. Contohnya kayak yang tadi pilot, ya kan? Terus kayak di beberapa wilayah tuh banyak faktor-faktor kayak jaraknya kesetaraan gender, kayak kita mau yang kuliah jauh, kamu nggak boleh ya, kamu nggak boleh, kamu cewek, nanti kamu di sana gimana, kalau ada yang ituin gimana segala macem gitu. Terus kayak lagi keterbatasan ekonomi. Iya betul. Kayak perempuan tuh sering banget sama kerjaannya tuh susah, kebanyakan dicari kayak ya laki-laki nyari kerjanya tuh kebanyakan laki-laki, gajinya pun juga nggak setara sama sesuai gaji laki-laki gitu, maksudnya yang nggak setara lah sama gaji kita. Karena kayak perusahaan tuh pasti ngeliatnya kayak, oh kalau perempuan ini tiap bulan dia ada haidnya, jadi performanya mungkin berkurang. Terus nanti dia juga pasti nikah, terus dia hamil. Kalau hamil pasti ada cuti, jadi nggak bisa masuk kerja. Jadi perusahaan kayak mending dari laki-laki gitu ya. Padahal yang butuh cuti gitu bukan buat perempuan doang sih. Iya. Sebenarnya si ayah juga memiliki peran buat yang nemenin sang istri gitu kan. Jadi di sini tuh perusahaan juga memiliki pengertian juga guys. Jangan cuman kayak mandang cewek lemah nih begini. Padahal si lakinya ini juga harus sebenarnya tiap pegawai laki-laki ini tuh sebenarnya juga dikasih kebebasan juga guys. Kayak saling mengerti aja si perusahaan ini tuh kalau ya kita memiliki hak yang sama gitu sih. Gitu. Ada lagi nggak menurut kalian?
kayak kepemimpinan tuh Nah, kan. bener banget. Ketua kelas biasa juga Iya, cowok. ketua kelas harusnya cowok karena biasanya yang mimpin cowok, sebenarnya cewek juga bisa mimpin. Betul banget. Jadi udah nggak ada kotak-kotakan lagi cewek ada cowok kotak-kotakan cewek lagi. cowok. Terus juga itu kan salah satunya itu contohnya itu ya itu di madrasah kita guys. Dan tapi yang lagi pensiun ya udah masuk ke masa penabakti ya Bu Hera kan salah satu kepala sekolah di madrasah di Jakarta itu yang perempuan. Iya bener kan. Di madrasah tuh total kan ada 24 di madrasah aliyah ya ini khususnya ya di Jakarta. Nah itu 5 orang itu kepala sekolah itu cewek. Nah salah satunya itu Bu Hera gitu. Jadi Sama ketua MPK kita juga perempuan. oh betul banget Nah, ketua MPK kita Habibah. Nah di sini juga ada ketua ekskul nih cewek nih. Omi. Nah Omi. Ketua ekonomi guys. Aku mau nanya nih Kak, kan di era sekarang ini masih banyak pandangan buruk terhadap gender perempuan atau stereotip gender. Nah, menurut pendapat Kakak, bagaimana stereotip gender ini memengaruhi kehidupan dalam berbagai aspek? dalam berbagai aspek kayak misalnya tadi apa deh pertanyaannya? Stereotip gender. Ya pandangan Stereotip buruk ya. terhadap perempuan tuh kayak gimana sih ya tadi. Nah kalau dibilang sih bisa juga pendidikan ya kan. Pendidikan, terus kepemimpinan, terus ada lagi sama kesehatan, sama kekerasan. Kesehatan perempuan tuh emang lebih banyak kali Ya, ya. lebih rentan padahal. Iya, lebih rentan karena memang istilahnya kan cewek juga haid gitu kan, mengeluarkan darah kotor kayak gitu. Terus ada aja jerawatan kayak gitu. Apalagi? Menurut kalian apa lagi? Ini mungkin aksesnya mungkin ya Kak kayak ini sih lebih ke di daerah pelosok sana ya. Itu kan mendapatkan akses kesehatan yang susah yang dibanding di kota ya benar juga. Padahal ya balik lagi semua itu memiliki derajat yang sama. Kita nggak boleh ngebeda-bedain antara kota desa, terutama ya tadi cewek kan juga rentan kesehatan. Jadi pemerintah tuh memiliki peran kayak ya inilah harus merhatiin fasilitas kesehatan yang udah diberikan ke masyarakat tuh kayak gimana, apa udah membantu orang-orang di sana mau laki-laki dan terutama ya itu kaum perempuan karena kan dia lebih rentan untuk gampang sakit ya tadi ya kakak dia bilang mengeluarkan darah kotor tiap bulan gitu ya. Ini juga isu yang cukup hangat sih sekarang tentang kesehatan juga, tentang KB. Nah, kan biasanya tuh KB kalau misalnya udah berkeluarga nih, nah nanti pasti yang disuruh KB itu langsungnya perempuan yang disuruh KB, kamu harus KB ini, kamu harus KB itu. Sedangkan padahal tuh ada tahu tersedia KB untuk laki-laki. Cuman kebanyakan tuh orang-orang tuh kayak bilang lah harusnya perempuan yang KB, ngapain laki-laki yang KB, padahal itu tanggung jawabnya bersama gitu kan. Bukan karena hanya perempuan yang mengandung aja gitu kan, perempuan mengandung juga gara cowok gitu. Nah, jadi memiliki tanggung jawab yang sama ya. Iya. Jadi dileparkan ke perempuan. Oke nih Kak, lanjut ya. Kakak pernah gak sih Kak ngalamin kasus ketidaksetaraan gender di tempat umum? Pernah dong. Boleh Yang nggak? sering banget nih kayak cewek-cewek di catcalling gitu. Cowok pernah gak sih di catcalling? Gue tanya. Pernah gak? Pernah nggak? Dari aku pengalaman pribadi sih pernah kayak Sama siapa? Iya, di kayak lingkungan gitu kan. Aku di rumah tuh lewat tuh ada ya gerombolan cewek pulang sekolah gitu kan. Nah, sedangkan aku tuh pulang les sendiri, aku inget banget. Dan itu tuh ya gitu. Ada yang baru pulang Q gitu. Nah, itu kan salah satu kan catcalling kan begitu juga kan. Sebenarnya ya gitu. Berarti yang pelakunya tuh nggak cuma buat cowok doang, tapi kalau emang Tapi lebih seringnya sih iya, tapi lebih seringnya ke cewek. Terus juga nggak cuma yang kiu-kiu, kadang kayak cantik gitu. Cantik banget sih gitu. Terus kadang kemana, iya, ya? mau kemana? Abang temenin yuk gitu. Sebagai cewek-cewek kayak kalian gini tuh lu pernah nggak sih digituin terus risih nggak sih kalau kayak gitu? Risih banget. Risih banget tuh Kak, udah berkali-kali kayak sering banget tiap keluar kayaknya pasti ada ya. Iya. Kayak mau keluar sendiri atau mau sama temen, mau segerombolan pasti bakal kena catcalling gitu. Mau pelakunya dari anak sekolah atau dari bapak-bapak atau mungkin pernah juga aku di stasiun sama petugas keretanya gitu loh.
Iya, Wi pernah. Serius, iya, dari stasiun Depok Baru mau naik KRL, tiba-tiba ada petugas lewat cantik gitu. Ih, apa sih, risih banget gitu. Kayak kita kan nggak mau, perempuan tuh nggak mau dianggap sebagai objek kan. Karena kita tuh juga manusia sama seperti laki-laki. Jadi Iya. kita nggak mau digituin. Kenapa harus banget kayak gitu? Kayak Terus ada lagi selain itu kayak kereta, ngomong-ngomong kereta, di kereta pasti ada aja dong gerbong, iya gerbong itu kan, Iya. gerbong yang khusus wanita gitu. Kamu juga kalau kamu naik kereta kamu lebih ke gerbong wanita atau nyampur? Nah, aku sih lebih prefer ke wanita ya, karena lebih merasa aman aja di sana. Soalnya kan kalau aku lihat di berita tuh kayak kasusnya itu banyak kan ya gitu ya, berarti korbannya itu perempuan. Iya. Kalau ya misalnya aku lihat tuh kayak di berita ya itu tergantung perempuannya itu tuh kayak berani nggak speak up apa gimana. Banyak kan ketakutan Iya. kan, jadi orang pada lari ke ke gerbong perempuan gitu. Ya bahkan sekarang tuh kalau ada kasus kayak gitu tuh biasanya disalahin malah korbannya. Disalahin pakaiannya, padahal kayak pakaiannya udah tertutup pun tetap Ya tetap bener. aja kayak kita gini aja, sering digodain kan. Iya. Gitu. Aku juga ada pengalaman waktu di jalan pas pulang, kan aku lagi payungan tuh sendiri. Terus tiba-tiba tuh ada anak bocil lewat. Dan pas aku lewat nih jalan dekat mereka bilang gini, kakak mau payungan berdua gak? Terus aku bener-bener kaget, bahkan seumur segitu udah berani gitu loh. Berarti edukasi tentang kesetaraan Iya. gender itu tuh nggak cuma buat kita yang udah dewasa, dan itu tuh udah darurat banget. Berarti ke anak-anak kecil nanti itu kita harus edukasi, dan pemerintah tuh memiliki tanggungan juga gimana supaya masyarakatnya ini terutama untuk anak kecil supaya teredukasi gitu guys. Iya benar. Nah, Ada lagi? tutup. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir, apa sih pesan terakhir kakak yang ingin kakak sampaikan kepada pendengar mengenai isu kesetaraan gender perempuan ini? Oke, jadi pesan terakhir yang akan aku sampaikan tuh, kesetaraan gender perempuan ini kayak setiap manusia mempunyai hak asasi manusia masing-masing gitu. Jadi yang mendasar tuh yang penting gitu kayak bagi kemajuan kesejahteraan sama kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan gitu. Jadi di mana perempuan itu diberikan kesempatan yang sama seperti laki-laki gitu untuk berkembang dan berkontribusi kayak adanya pekerjaan gitu. Ada lagi? Jadi Mungkin apa buat namanya? kalian? Kalau menurut aku juga sih kesetaraan gender itu juga penting untuk menciptakan harmoni sosial. Karena kalau misalnya kita sebagai kedua gender ini kalau misalnya perempuan udah merasa setara, udah merasa hak-haknya terpenuhi, kan kita juga happy ya, kita happy, laki-laki juga pasti juga happy karena kita nggak ada perseteruan lagi nih antara laki-laki dan perempuan karena kita udah merasa setara hak-haknya. Jadi bakal tercipta harmoni sosial. Oke guys, mungkin sekian dulu ya dari video podcast kita. Nih kita udah mengulik dalam banget tentang harmoni sosial, tentang kesetaraan gender terutama yang udah kita angkat nih. Udah ya, sekian. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.